Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indah Math Channel. Channel ini merupakan channel untuk pembelajaran matematika. Bagi yang baru bergabung, ditunggu subscribe-nya dan juga like-nya. Kalian juga bisa komen dan juga share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau pemetaan dalam matematika. Nah, khususnya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian dari fungsi, kemudian domain, kodomain, dan range, notasi fungsi, dan bagaimana cara menyatakan sebuah fungsi. Nah, mengenai pengertian fungsi, agar kita bisa lebih paham, kita harus bisa membedakan antara relasi dan fungsi. Karena selama ini terkadang kita masih bingung mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan relasi. Nah, relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B itu adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Sedangkan fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah merupakan suatu relasi di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Dari sini kita bisa melihat bahwa relasi itu bersifat lebih umum atau lebih luas. Dia mencakup semua hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ya, sedangkan fungsi dia merupakan bagian dari relasi yang setiap anggota himpunan A itu hanya memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi ketika kita hendak mengetahui bahwa ini merupakan fungsi atau relasi, maka kita harus lihat dulu di anggota himpunan A-nya. Kalau setiap anggota himpunan A memiliki pasangan, ya, jadi syaratnya yang pertama, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Kemudian pasangannya harus berjumlah satu saja, tidak boleh lebih dari satu, atau tidak boleh tidak memiliki pasangan. Jadi fokus ke anggota A-nya, maka dia disebut fungsi. Gitu ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa lihat contoh berikut. Di sini ada 4 contoh diagram panah. Yang pertama, ya, kita lihat apakah dia merupakan fungsi atau bukan. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk setiap anggota himpunan A, ya, setiap himpunan A itu memiliki pasangan, ya. Rina punya pasangan, Tuti juga, kemudian Wati juga. Nah, kemudian apakah pasangan dari setiap anggota itu hanya satu untuk di anggota A? Nah, kita lihat di sini bahwa untuk Tuti, nah, Tuti di sini memiliki 2 pasang, ya. Berarti tidak memenuhi syarat fungsi. Maka ini bukan fungsi. Nah, maka untuk contoh yang pertama itu bukan fungsi. Karena apa? Karena di sini ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari 1 pasang. Kemudian untuk contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua di sini kita lihat anggota A-nya saja, tidak usah melihat ke anggota B, ya. Anggota himpunan A memiliki pasangan, betul ya? Semuanya punya. Kemudian apakah masing-masing memiliki 1? Betul ya, Dedi pasangannya 1, hanya 54. Budi pasangannya hanya 46. Iwan hanya 54. Nah, jadi di sini untuk setiap anggota A itu sudah memenuhi bahwa dia memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1, maka dia termasuk fungsi. Ya, jadi untuk contoh kedua itu adalah fungsi. Meskipun di anggota B hanya yang ada yang tidak memiliki pasangan, kemudian ada yang memiliki pasangan 2, tapi itu dari sisi anggota himpunan B, ya. Kemudian kita lihat untuk contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini untuk anggota bilangan A itu setiap anggotanya memiliki pasangan, ya. 1, kemudian 2, 3. Nah, memiliki pasangan semua. Kemudian untuk anggota himpunan B-nya kita tidak fokus ke situ, ya. Kita perhatikan sekarang untuk anggota himpunan A masing-masing punya 1 pasangan. 1 pasangannya 1, 2 pasangannya dengan 4, 3 pasangannya dengan 6. Ya, berarti dia memenuhi definisi fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1, maka disebut
fungsi. Nah, jadi untuk contoh ketiga termasuk fungsi. Sekarang kita beralih ke contoh yang keempat. Setiap anggota himpunan A tidak memiliki pasangan semuanya ya. Artinya ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Seperti 2, 3, dan 5 ini tidak memiliki pasangan. Maka udah jelas berarti dia bukan fungsi. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan ya, mana yang termasuk fungsi dan mana yang termasuk relasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak gitu ya, hubungan yang merupakan apakah itu fungsi atau relasi. Contohnya misalkan hobi. Nah, hubungan hobi seseorang ya, seseorang dengan hobinya itu berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada seseorang yang memiliki hobi lebih dari satu ya. Pekerjaan, hubungan seseorang dengan pekerjaan itu juga contoh relasi, bukan fungsi, karena ada seseorang yang memiliki pekerjaan yang lebih dari satu. Nah, contoh yang fungsi seperti apa? Misalkan hubungan tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir. Seseorang tidak mungkin mempunyai tanggal lahir ganda gitu ya, lahir tanggal 7 dan lahir tanggal 5 itu kan tidak mungkin. Ya, maka hubungan tanggal lahir itu adalah merupakan fungsi, tanggal lahir seseorang. Kemudian berat badan, seperti ini juga berat badan ya. Berat badan termasuk fungsi. Apalagi misalkan tinggi badan seseorang itu juga fungsi dan lain-lain ya. Kalian nanti bisa mencari contoh sendiri mana yang termasuk hubungan itu relasi atau fungsi. Oke, bisa dipahami ya apa itu fungsi dan bagaimana membedakannya dengan relasi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang domain, kodomain, dan range. Nah, kita misalkan memiliki diagram panah seperti ini gitu ya. Ini adalah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu berarti semua anggota himpunan A. Jadi kalau ditanya mana daerah asalnya, itu adalah semua anggota himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, daerah kawan itu adalah setiap atau semua anggota himpunan B. Maka daerah kawan kalau disuruh menyebutkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan range atau daerah hasil. Nah, range atau daerah hasil itu adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan. Jadi anggota B yang tidak memiliki pasangan itu bukan range. Nah, sehingga mana saja anggota B yang memiliki pasangan, yaitu 1, 4, dan 6. Nah, itu adalah domain, kodomain, dan range, dan bagaimana cara menentukan anggota-anggota dari domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya bagaimana notasi fungsi. Nah, fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu dapat ditulis dengan notasi seperti ini ya. F kecil, titik 2 A, kemudian arah panah B. Ini artinya adalah fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, jika fungsi F memetakan X anggota A, jadi kalau misalkan X ini anggota A ini adalah apa? Berarti menunjukkan domain. B ini kodomain. Nah, X ini anggota himpunan A ya. Jadi F ini memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B ya. Maka Y merupakan peta dari X. Jadi Y ini merupakan peta dari X sehingga dapat ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Jadi Y anggota himpunan B ini merupakan daerah hasil. Jadi Y-nya itu adalah daerah hasil atau range dari Fx. X ini menunjukkan daerah asal. Nah, Y sama dengan Fx ini juga biasa disebut dengan rumus fungsi. Nah, kita perhatikan misalkan seperti ini ya. F ini fungsi yang memetakan X ke 5X min 2. Ya, jadi ini adalah, nanti X ini adalah daerah asal himpunan anggota A. 5X min 2 itu apa fungsinya gitu, yang memetakan dari X ke 5X min 2 nanti menjadi berapa gitu ya, tergantung nilai X yang dimasukkan. Nah, ini bisa ditulis menjadi Fx sama dengan 5X min 2 ya, berupa rumus. Ini rumus Fx sama dengan 5X min 2 itu sama saja gitu ya.
Nah, dapat juga ditulis karena tadi Y sama dengan Fx, maka 5Fx sama dengan 5x-2 itu sama dengan Y sama dengan 5x-2. Ini sama ya, semuanya mulai dari sini. F memetakan X ke 5x-2, itu fungsi F ya. Ditulis Fx sama dengan 5x-2 atau Y sama dengan 5x-2, di mana Y merupakan fungsi untuk X. X ini merupakan variabel bebas, sementara Y ini tergantung nilai dari X. Nah, misalkan kalau kita memasukkan X sama dengan 2, jadi kita input gitu ya, X sama dengan 2, apa hasilnya? Ya, kita akan diolah di rumus ini. Maka nilai F2 atau Y gitu ya, F2 karena X-nya sama dengan 2 tinggal dimasukkan. Maka Fx kan rumusnya 5x-2. Kalau X-nya 2, maka sama dengan 5 kali 2 dikurang 2. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, nilai Y ini tergantung dari nilai X berapa yang dimasukkan. Akan berbeda kalau X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1, diolah di rumus ini, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, itu penulisan notasi fungsi dan rumus fungsi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan suatu fungsi? Nah, fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, kemudian juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, sebagai contoh, misalkan kalau diagram panah sudah kita pelajarin tadi ya, seperti ini namanya diagram panah ya, yang tadi sudah kita bahas, ini diagram panah. Nah, diagram panah ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Misalkan seperti ini ya, ini adalah diagram kartesius dengan koordinat kartesius X dan Y. Kita coba nyatakan diagram panah ini ke diagram kartesius. Kita tinggal pasangkan saja. Di sini 1 untuk X ya, jadi kita ingat bahwa ini adalah daerah asal, itu X ya, ini adalah daerah asal, itu X, berarti anggota himpunan A itu X ya, daerah asal. Ini himpunan B, ini Y-nya. Sehingga kalau X-nya 1, di sini Y-nya berapa? 2. Kita tinggal pasangkan untuk daerah X, berarti di sini 1 kita pasangkan dengan 2 di sumbu Y. 1, 2. Di sini 2, ini 1. Nah, kita tinggal kasih noktah. Kemudian 2 pasangannya dengan 4. Di sumbu X2, kita cari di sumbu Y-nya 4 di sini. Kita tinggal bikin noktah di sini. Kemudian 3 dengan 6, 3 dengan 6 di sini ya. Ini 3 dengan 6. Kemudian 4 dengan 8, 8 di sini ya. Nah, kemudian 5 dengan 10. Nah, 10 di sini. Nah, ini cara menyatakan diagram kartesius. Seperti itu, mudah ya. Nah, sementara untuk pasangan berurutan kita tinggal menulis seperti ini. Ya, jadi 1 dengan 2 dalam bentuk seperti ini ya. 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ya, seperti itu saja untuk pengertian tentang fungsi ya. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya tentang bagaimana fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, mudah-mudahan untuk pengantar fungsi ini bisa difahami dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.